Assalamualaikum, selamat siang. Lagi pada ngapain? Lagi pengen nyari temen nih. Lagi sepian. Adakah yang juga kesepian seperti emak? Sudah pada makan siang belum sayang? Mau ngebahas sesuatu sih. Coba panggilin asisten-asisten emak dong. Sama anak-anak LSP. Mau ngebahas beberapa hal. Halo Arya, halo Wan. Pada aktif semuanya. Isma, April, Desi pada kemana ya? Sibuk di grup mereka. Pada sibuk ngapain? Udah pada makan siang belum? Halo Kak Arul. Mama nggak cuap-cuap. Ini yang datang cowok semua nih. Cewek saya pada kemana ya? Anak-anak saya pada kemana? Ben kok nggak muncul, notifnya belum sampai ke HP mereka mungkin. Lagi nyari temen karena lagi sendiri. Adik lagi sakit, doain cepet sembuh ya si Mala. Waalaikumsalam. Oh iya. Nah ini. Halo. Pandu pilihan ya? Wah, si Isma lagi ngurusin orderan dia. Dia nggak tahu, coba di tag mereka. Oh iya, Ma mau ngomong itu ya, ada beberapa anak yang pengen jadi PJ ya sayang ya. Mau daftar PJ gitu. Sebentar. Aduh, sampahnya jatuh. Ini terbang sayang. Aduh, Ma dimarahin tugasnya kalau ini terbang. Ada beberapa anak yang mau tahu cara jadi PJ ya sayang ya. Nanti Mak kasih tahu. Dan untuk pagi ini ada beberapa PJ yang udah dikeluarkan itu memang lagi pembersihan ya sayang ya. Bukan berarti kalian udah nggak jadi PJ LSP, enggak. Nanti kalau misalnya ada event-event selanjutnya gitu boleh kok. Boleh kok sayang, kalau ada event-event selanjutnya kayak gitu kalian boleh. Bentar ya, ada petugasnya. Ada petugas sini, jalan sana jalan sini. Nanti mau pakai masker kena 5.000 nih. Sehat alhamdulillah. Halo Kakak Zima. Nah jadi tadi pagi ada beberapa PJ yang dikeluarkan dari grup itu bukan karena apa ya sayangnya, itu karena pembersihan aja. Karena waktu event LSP 30F ada beberapa PJ yang nggak bawa anak gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi dikeluarkan dulu dari grup. Nanti kalau misalnya ada event untuk selanjutnya kalian bawa anak, itu nanti akan dimasukkan lagi ke grup. Tenang sayang, gitu loh. Kalian masih jadi PJ-nya LSP kok, tenang saja. Nanti kalau mau jadi PJ itu gampang kok sayang, jadi PJ itu pokoknya kalian bawa anak aja. Istilah bawa anak tuh masukin naskah aja itu udah jadi PJ kok.
gitu, masukin naskah gitu. Dan PJ itu enggak, sebenarnya juga enggak ada itu pantangan umur sih, kayak harus lulus itu enggak kok, enggak ada pantangannya sih, boleh masih sekolah pun boleh, yang penting kalian bertanggung jawab aja gitu. Alhamdulillah laku banyak ya sayang, udah masuk koran, udah diapresiasi sama bapak gurunya kayak gitu, diapresiasi sama kepala sekolah. Wah, benar-benar hebat ya. Nah ini ya. Waalaikumsalam Wan. Kamu juga sehat-sehat ya. Nah, Indonesia lagi parah-parahnya ini corona, semuanya prokes ya pokoknya ya, diterapkan ya protokol kesehatannya ya. Kalau lihat berita Indonesia mah benar-benar udah parah ya. Kalian juga hati-hati di rumah ya, pokoknya protokol kesehatannya dijaga. Nanti kalian mau jadi PJ itu bisa nanti daftar di emak aja, ping lagi ping ke emak aja lah, nggak apa-apa sayang. Sore, waalaikumsalam, ini oke, waalaikumsalam. Desi datang tuh. Si Desi datang tuh. Nanti mau open itu ya, open PJ. Terus Ma tuh mau sharing juga sebenarnya sama kalian tuh, mau sharing. Dari kemarin tuh pengennya buka cabang kayak gitu ya. Waalaikumsalam Desi. Waalaikumsalam Kak Ginar. Tumben nongol. Jangan kerja ya, hari ini libur. Discover mah terlalu aktif gitu. Hari Minggu tuh libur. Jadi mau itu juga, kemarin tuh mau bikin cabang sebenarnya. Ya, cabang di mana? Itu pengennya bikin kayak gitu. Tapi kayaknya nggak etis juga gitu, takutnya nanti ada apa-apa atau gimana, ada perpecahan gitu, jadinya ya nggak jadi gitu. Padahal sebenarnya Mak tuh pengen ngeluasin LSP lagi biar luas gitu. Waalaikumsalam Kak Dia. Sehat sayang ya. Jadi iya pengen kayak gitu tuh nggak jadi ya Mak akan buka yang lain aja deh, nggak apa-apa gitu. Yang penting bukan cabang gitu. Nanti aja kalau mau udah pulang gitu barulah nanti diurus lagi kalau masalah itu. Sebenarnya pengen ngeluasin lagi gitu, ngeluasin LSP jadi kayak gitu tuh, pengen gitu. Tapi kalau lihat-lihat ke depannya kayaknya nanti dapat masalah atau gimana, jadinya ya ditangguhkan dulu. Waalaikumsalam Kak Javiera kok Javiera. Susah amat sih namanya. Terus juga gini sayang ya, sebenarnya tuh Mak tuh mau buka itu tuh, tapi karena masa pandemi kayak gini, terus PPKM juga banyak banget, jadinya terhalang loh. Percetakan juga kayak gitu, terhalang juga. Nah, ekspedisinya nggak bisa datang karena di PPKM ketat banget ya gitu. Apalagi di daerah Bandung juga udah banyak banget yang kena, korbannya juga udah banyak. Jadi memang benar-benar kok. Iya sayang. Nah terus sebenarnya Mak tuh juga pengen ngobrol sedikit sama kalian tuh ya sayang ya, karena kemarin kan Mak sempat ngobrol sama pasien corona langsung gitu ya. Sebenarnya sih kayak nggak nyangka bisa ngobrol sama pasien corona langsung, karena kalau di TV itu kan nggak pernah itu mungkin karena ada di bumbu-bumbu kayak gitu, ditambahin ini ditambahin itu, mungkin karena pengen ngedobrak atau apa. Mak cuman ya, tapi ini real gitu, real memang dia udah terkontaminasi dan udah positif corona. Jadi Mak tuh pengennya berbagi sedikit aja sama kalian ya, nggak usah takut sama corona, karena itu tuh penyakitnya tuh nggak semenakutkan yang dibilang orang-orang tuh, dan nggak semengerikan yang dibilang orang-orang seperti itu tuh. Nggak ada istilah-istilah yang kayak gitu sayang ya. Yang penting tuh sistem imunnya tuh bagus gitu aja gitu loh.
Hmm. Jadi corona tuh sebenarnya nggak gimana ya, sebenarnya kayak penyakit biasa sih, kayak panas, pusing, terus apa, pegel-pegel badannya, batuk gitu, pilek. Jadi kayak penyakit-penyakit ringan kayak gitu tuh tergabung jadi satu gitu. Jadi dia tuh memang berkumpul jadi satu kayak virus-virusnya, tapi itu tuh penyakit-penyakit yang kecil yang kayak gitu tuh dia terus ngumpul jadi satu, terus masuk ke tubuh kita gitu loh. Jadi memang kalau sistem imunnya tuh nggak kuat ya, biasanya kan kalau cewek tuh ya tahu sendiri lah cewek tuh kayak apa ya, biasanya kalau yang kena cewek tuh biasanya memang yang kayak batuk kayak gitu itu kan langsung kena jantung gitu ya, kayak sesek kayak gitu tuh. Kalau memang nggak kuat ya memang tergantung kita tuh harus kuat nggak kuat. Yang penting tuh jangan berhenti makan terus aja, makan ya bubur lah atau apa, memang itu nanti kayak bibirnya juga bakalan pecah-pecah, sariawan itu di seluruh mulut. Jadi memang kayak kita tuh susah banget buat makan, memang dibuat seperti itu. Jadi kayak biar nggak ada asupan yang masuk ya, tapi kita harus paksa harus makan walaupun itu bubur gitu, bubur tapi beneran itu rasanya perih banget. Jadi makan gak makan itu sama-sama sakitnya ya, tapi memang harus makan gitu. Terus obat juga ya dari dokter itu paling cuma dikasih amosilin gitu ya, untuk yang penting pusingnya itu. Terus banyakin istirahat gitu ya, banyakin istirahat sayang ya gitu. Jadi nggak perlu takut misalnya kalian nanti gimana ya, tapi ya Allah alam semoga enggak ya, kalau misalnya kena gejala-gejala seperti panas dingin gitu ya, badannya panas tapi hawanya dingin kayak gitu. Biasanya gejala pertama kayak gitu, terus nanti baru ke yang lainnya, pusing kayak gitu, terus batuk kayak gitu. Itu sebenarnya corona seperti itu. Tapi untuk yang punya riwayat penyakit ya memang harus hati-hati, karena dia bisa menimbulkan efek lain gitu. Kalau yang sistem imunnya itu bagus, cuman lewat gitu. Terus kalau bisa itu selalu makan buah gitu loh, buah jeruk, pokoknya yang mengandung vitamin C itu, buah-buahan lah gitu. Pokoknya harus paksain untuk makan gitu. Karena kalau nggak makan ya mati nggak boleh. Jadi harus benar-benar makan, walaupun sakit kayak apapun harus makan gitu. Terus kalau bisa ya, kalau memang masih bisa ditahan jangan ke rumah sakit gitu, karena kita nggak tahu nanti kita dikasih obat apa gitu ya. Yang penting tuh jaga diri sendiri aja ya kan, di rumah gitu, isolasi diri sendiri aja nggak apa-apa gitu loh. Cuman di sini tuh bener-bener sharing sama kalian karena kemarin udah ngobrol sendiri dengan pasien corona ya, karena karyawan mah juga kena jadi ya tahu gitu. Aduh kayak gini tuh rasanya kena corona tuh. Tapi ya Allah alam, pokoknya tetap minta sama yang di atas disembuhin gini-gini. Pokoknya jaga diri baik-baik aja, banyakin minum air putih ya sayang ya. Karena kan ini memang nyerangnya juga kita nggak tahu gitu ya, cepet banget gitu aja. Ngobrol-ngobrol biasa jarak berapa kayak gini udah kena gitu. Karena kan nggak pakai masker gitu ya, walaupun yang kena tuh pakai masker, tapi kitanya nggak pakai masker tetap kena gitu loh. Jadi memang harus semuanya pakai masker gitu, pakai masker sama itu pokoknya. Iya, Ma tuh menyarankan jangan ke rumah sakit sayang, nggak usah, di rumah aja pun istirahat total. Kalau udah benar-benar kena, cari satu ruangan buat kalian sendiri. Usahakan untuk jaga kesehatan keluarga juga, jangan sampai gimana ya, tertular atau gimana ya. Pokoknya diisolasi sendiri aja. Pokoknya yang nggak kuat itu pusing itu, pusing yang benar-benar itu, batuk itu cuman itu berurutan H+1 itu, nanti H+3 hari itu udah semuanya berkumpul jadi satu di tubuh itu. 3 hari setelah itu akan berkurang. Ini udah seminggu ya dia ya, mungkin udah oke, tinggal pusingnya aja. Tapi memang harus banyak istirahat, jangan selalu gunakan HP karena itu ya sinyalnya itu ada alirannya yang
nggak baik juga, jadi ya harus istirahat total gitu. Banyak sayang yang dibawa ke rumah sakit malah udah nggak ada gitu loh. Jadi mending emak juga ngomong ke bapak ibu di rumah juga pada dibeliin itu kayak redoxon kayak gitu, pokoknya Fonse gitu, pokoknya ya vitamin kayak gitu tuh disuruh minum. Terus misalnya sakit atau gimana nanti jangan terlalu gimana ya, maksudnya tuh takut atau gimana, jalani aja dulu gitu. Sakitnya emang nggak berdarah sih gitu. Sakitnya gak, tapi memang kena dalam gitu, dalam tubuh kita gitu. Jadi untuk kalian memang ya sayang ya harus tetap berhati-hati di rumah ya, selalu cuci tangan gitu, karena sekarang kan lihat Indonesia udah bener-bener parah gitu. Tadi juga ngobrol sama bapak sama orang rumah gitu, kalau misalnya ada apa-apa gitu gak usah takut gitu, jangan ke rumah sakit juga, di rumah aja dulu, jaga diri sendiri. Beda kalau sakit hati mah dibuat-buat. Sakitnya tuh dibuat-buat, galau. Yang ini kan beda, ini kan asli dari virus gitu. Kalau sakit hati mah kita ngebayangin dia kan galau, kegalauan dibuat-buat sendiri. Ngapain juga. Desi oh iya, Ma tuh juga pengen buka itu sebenarnya, pengen buka loker. Kemarin udah ya loker editor ya, udah dapet 4 itu kemarin. Udah dapet 3 udah dapet 3, kurang 1. Mau buka loker lagi, jadi pengen buka loker itu sayang, reseller gitu, reseller RSP gitu. Soalnya banyak juga dari kalian tuh yang minta pekerjaan. Sebenarnya emak tuh juga sebenarnya tuh gimana ya, pengen ngebantu kalian tapi ya susah kalau misalnya kalian nggak bergerak gitu loh. Padahal emak tuh udah ngebantu banget gitu loh, ngebuka lapangan gitu loh. Mau jadi PJ gak dibayar, juga dibayar. Editor, scoper, layout gitu loh, ya kan, bayar. Sebenarnya yang paling gampang tuh sebenarnya PJ dulu sambil belajar gitu loh. Jadi kalian tuh kalau banyak ngerisan tanpa sadar kalian itu akan pintar dengan sendirinya. Dan PJ itu nanti bisa naik tingkatan jadi editor gitu. Kemarin tuh jadi PJ itu kan pada jadi editor kan, gitu. Jadi memang sebenarnya Mak tuh menyarankan kalian tuh memang ya kayak sekolah lah sayang, itu kan ada tahapannya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6 kan naik kayak gitu. Jadi sama, nggak mungkin langsung kalian terjun ke editor dulu gitu. Jadi memang harus ada tingkatannya. Misalnya jadi admin dulu ya, kerisan nanti terus jadi PJ gitu. Setelah PJ naik ke editor, nanti setelah editor naik lagi kemana gitu ya kan, memang begitu tingkatannya sayang gitu loh. Desi juga tuh naik tingkatan kayak gitu, satu persatu. Ntar dia mau jadi apa lagi tuh nggak tahu. April juga udah naik tuh satu persatu tuh, si Isma gitu. Kemarin kayaknya nyoba jadi editor tuh Isma. Ya Is, tapi jangan Is, nanti kalau kamu repot emak juga repot. Jangan, kamu free aja sih Is. Gaji kamu juga udah banyak. Udah nggak usah. Salah satu jangan ada yang sibuk gitu loh, soalnya buat emak juga. Si Lilis juga udah naik tingkatan tuh. Siapa lagi kemarin tuh, pokoknya ya sambil belajar sih sayang ya kalau jadi PJ tuh. Kayak sekolah ya. Iya memang jadi sekolah. Jadi itu memang Mak tuh memberikan kesempatan kepada para penulis gitu ya, para penulisnya gitu. Jadi dibimbing dari awal. Nah bagi penulis yang memang bertekad dan niat gitu loh, yep,
itu akan ada hasilnya gitu loh. Lihat aja April dulu jadi apa. April Desi Isma itu dulu jadi apa? Ya penulis. Penulis blakrak ke sana ke sini ya kan. Bikin status ke sana ke sini kayak. Terus jadi admin. Setelah jadi admin jadi PJ. Setelah jadi PJ jadi apa? Ya itu akan kelihatan jadi kemampuan mereka itu nanti di mana gitu loh. Karena kan keahlian itu memang ada yang ada dari lahir, biasanya dari keluarga gitu. Memang kalau ada yang keahliannya seperti itu kita jadi punya juga. Tapi kan keahlian itu juga bisa diasah, bisa dipelajari gitu loh. Dan mereka memang mempelajarinya gitu loh. Mereka mempelajarinya gitu loh. Kalau yang mau belajar benar-benar niat itu pasti hasilnya bagus gitu. Habis rombak emak pungut. Dasar. Jadi anak si Desi apa Desi jadi PJ anaknya paling banyak. Udah namanya tuh udah. Seandainya April waktu itu nggak jadi juri ya mungkin April yang menang. Tapi karena April disuruh harus milih salah satu antara PJ dan juri gitu, dia lebih mentingin piala daripada anak. Jadinya dia melepaskan jabatannya jadi PJ. Tapi event selanjutnya kayaknya April bahkan turun lagi nih jadi PJ. Ya April, cari anak yang banyak April. Lawan Isma sama Desi. Kalau ngelihat mereka tuh benar-benar lucu. Atau sebenarnya nggak pernah mentingin gimana ya. Kayak uang tuh bisa dicari sayang. Yang penting tuh kebahagiaan, itu rasa nyaman, sama-sama gitu deh ya, kebersamaan kayak gitu. Asiknya mereka ngobrol kalau di grup gitu. Sebenarnya tuh itu intinya tuh ya kebersamaan gitu. Ngobrol ini, ngobrol itu gitu. Sebenarnya suka gitu loh sama anak-anak. Udah rayu. Mau minta apa itu? Mau minta apa tuh ngerayu. Nah jadi 5 hari lagi foya-foya. Desi belum banyak itu ya, belum banyak prof yang datang ya, nanti kamu. Waalaikumsalam Mas Tarla yang cantik datang juga kamu sayang. Ya Staral dulu juga penulis ya, nulis PJ, sekarang editor. Wah keren, udah naik kelas terus ya. Jadi emak tuh kalau ngelihat kalian tuh benar-benar seneng gitu. Jadi kelihatan gitu anak-anak yang wah ini bertekad kayak gini tuh pasti karena ada hasilnya gitu. Jadi naik tingkatannya, naik gitu. Apa mun 150? Ngitung apa? April. Ya April nggak ada ya. Jangan tahu nggak April nanti loh. April akan kehilangan taringnya loh. Mau ngasih tahu April akan kehilangan taring. Waalaikumsalam Kak Putri Aprilia. Dibilang cantik. Keluar nih duitnya udah makan tadi udah makan, terus habis itu jalan-jalan dan terus nyari teman. Nyari kalian tuh, nyari teman. Tahu nggak ya? Tahu nggak saking emak lagi gabut emak beli loh tadi. Emak beli tas tadi loh yang di grup peserta. Emak beli. Mama gabut kayak gitu. Terus free lipstick ini promise dikasih free. Ini baru di endorse ya Allah. Baru di endorse. Lipstick cuman emak tuh nggak suka liquid gitu. Siapa yang mau? Nggak suka liquid. Aiz, ini murah loh.
cuman ada 2 di dunia. Tadi tuh ini Miniso, ini bagus, ini yang cewek. Madepnya gimana sih, bener ya? Tadi tuh yang cowok kakinya, ini cewek. Allah, mak kalau refreshing mah kayak gini ya, lembut banget nih bulunya. Lembut. Is hadiah Is mau. Gak tahu tadi dikasih gitu aja, ya udah diterima. Ya Allah, kayak orang gantung apaan. Ini merek mana Flawless? Emang ada mah di itu? Mayang itu berarti. Ini dari mana sih? Taiwan, made in Taiwan. Dan Taiwan. Tasnya Ucu. Tadi yang satu dibeli anak PL, terus satunya ini emak. Gitu. Kalau dari muter-muter di Miniso, muter-muter balik lagi. Muter-muter balik lagi. Akhirnya emak beli. Waalaikumsalam, Meres Mentos. Ini Rizky, kok ganti-ganti aja namanya sayang? Nama-namanya kok diganti terus. Nama Facebook. Yang nggak diganti cuman Mentosnya aja. Adakah sesuatu dengan Mentos? Oh iya sayang, kemarin tuh ada itu loh, ada kabar juga dari beberapa cerita yang diplagiat, ditampilin di Kaskus gitu ya. Punyanya Kak Rafika kemarin juga di itu. Iya, diplagiat gitu sayang. Soalnya kayak penyiar radio, nggak mau berhenti padahal ngomong sendiri. Nah jadi kalian misalnya kalau ada yang melagiat cerita kayak gitu, laporan ya sayang ya, gitu laporan gitu, nanti kita bantu. Apalagi kalau yang diplagiat itu yang ber-ISBN gitu ya. Waalaikumsalam Imalia, sore sayang. Belum malam. Iya kemarin tuh mau daftar layout atau discover, tapi karena mata main gak kuat karena lama-lama di HP, jadi nggak dibolehin deh. Yang ngomong sendiri siapa? Katanya, Ma aku nggak boleh main HP lama-lama Ma. Ya udah. Bukannya nggak ngebolehin mah tuh, karena kan care sama kamu sayang Indra. Katanya nggak boleh main HP lama-lama, jadi ya nggak boleh. Atau kamu bohong kemarin? Gimana sih? Ya udah, nanti deh makasih satu naskah lagi coba. Orang kamu ngomongnya kayak gitu, makanya biasakan tuh nggak boleh bohong kalau sama mama, tahu nggak? Kalau bohong ya gitu ntar. Padahal kemarin udah mak iyain, ya nanti kalau ada naskah makasih gitu. Terus alasannya katanya nggak boleh main HP, mama tanya sakit begini-begini. Ya udah, pas ada loker nggak boleh saya. Mata kamu nanti sakit, kamu sendiri yang ngomong loh Indra. Ya. Iya Is. Gimana sih dia bilangnya begitu? Katanya matanya sakit kalau lama-lama pegang HP. Ya udah, ada loker dia komen. Ma aku lah nggak boleh. Mana nggak boleh. Bukannya nolak, nggak boleh. Dasar Indra. Ya udah, nanti makasih satu naskah. Kalau untuk jadi editor tuh sebenarnya kalian ikut tes aja sayang. Jadi kan kalau ikut tes tuh kalian bisa tahu kemampuan kalian. Malah menyarankan kalian tuh kalau misalnya LSP buka loker editor kayak gitu, kalian daftar aja gitu. Daftar aja, dan tuh biasanya juga menerima kok anak-anak seperti itu, tapi yang udah lulus ya sayang ya. Kecuali masih sekolah tapi punya keahlian khusus gitu. Keahlian khususnya tuh kayak ya bisa gercep gitu, gerak cepat gitu editnya gitu, nggak lama gitu, itu oke gitu.
Jadi kalau ada tes editor tuh mending kalian ikut gitu loh. Jadi kalian tahu, oh kemampuan aku tuh di sini. Karena nanti akan dibahas di sana tuh kesalahannya. Kita nggak akan langsung maaf ya kakak nggak keterima begini-begini tanpa alasan yang jelas, itu enggak. Kita akan ngasih tahu di mana kesalahannya, di mana letak itunya gitu. Jadi untuk next kedepannya kalian tuh bisa tahu gitu. Oh, LSP tuh begini. Oh, LSP tuh maunya begini, begitu. Udah kan sayang, Dili sudah jadi anaknya emak. Anak emas lagi. Daftar apa lagi Desi, astagfirullah. Nah kan tuh makanya emak tuh bener nggak ngebolehin Indra untuk ngelayaut, karena kan matanya begitu. Kemarin juga ngomong udah sakit, istirahat dulu sayang. Jadi nggak apa-apa kalau mau buka tes editor itu, kalian tuh nggak usah mikirin nanti diterima enggaknya. Itu yang penting ikut aja, ikut latihan gitu loh. Niatnya tuh jadi pengen tahu kemampuan kalian itu di mana sih gitu, karena setiap orang tuh kan nggak sama, apalagi ini kan di penerbit, dan penerbit itu pasti punya beberapa spesifikasi yang berbeda, SNK-nya juga berbeda gitu loh sayang ya. Mungkin kalian di luar sana bisa maksudnya bisa lolos, tapi belum tentu di LSP lolos gitu. Atau di luar sana kalian nggak lolos, belum tentu di LSP kalian tuh nggak lolos gitu, karena kan memang rezeki itu sudah ada yang mengatur gitu loh. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah apa. Kalau misalnya ada loker editor tuh ikut aja tes gitu, ikut mah gitu. Jadi kalian akan tahu kesalahannya di mana gitu. Bukannya kemarin udah ya Desi ikut tes editor. Ikut tes editor sebenarnya tuh Mama tuh sangat-sangat menyarankan kalian tuh untuk kerisan gitu loh, kerisan. Pokoknya kalian tuh kalau banyak kerisan itu pasti akan menempel di sini sayang. Jadi itu nggak akan lupa gitu loh. Dan kalian tuh kemarin tuh sebenarnya sebelum kalian tes kan Mak juga udah ngomong loh, yang pas kloter 2 tuh Mak udah ngomong. Mak tuh sukanya di apa sih? Mak tuh biasanya kalau nilai itu di mana penempatannya, karena Mak tuh sangat suka, sangat mementingkan interjeksi. Kalian tahu, jadi meskipun semuanya tuh bagus tapi kalau interjeksinya ada yang salah atau gimana, kalau 1-2 mungkin oke lah Mak lewat, tapi kalau semuanya salah, interjeksinya salah itu, walaupun penempatan koma gitu itu akan pas lewat gitu. Jadi kalau mau masuk LSP itu memang bener-bener ya editornya tuh kita cari editor yang bener-bener bagus, yang bener-bener pokoknya bagus lah. Jadi biar bukunya nanti kualitasnya juga bagus gitu. Ini nggak main-main sayangnya kita tuh sama editor, makanya sering kayak gitu, sering tes, sering apa gitu, buka loker kayak gitu, karena itu juga untuk melatih kalian juga gitu. Kalian kalau mau latihan tuh bisa kok di LSP, di grupnya LSP situ kalian krisan aja, itu cerita-cerita yang lewat gitu, krisan aja nggak apa-apa, apapun itu kalian krisan gitu. Yang penting tidak mengundang perdebatan, udah gitu aja ya, krisan aja nggak apa-apa. Iya sih kayak gitu. Sebenarnya kesalahan kalian juga kayak di yang kemarin tuh ya, memang itu naskahnya kalau mau ngomong tuh ya, memang kalau untuk tes editor tuh aslinya dikasih naskah yang benar-benar sulit gitu loh. Sulit naskahnya, sulit. Karena apa? Tapi nanti pas kalian udah jadi editor tuh enggak. Naskahnya enggak kayak gitu sayang, naskahnya tuh enggak hancur-hancur kayak gitu. Karena ini kan memang apa ya? Ya emang tes gitu loh, gitu. Jadi biar kalian tuh enggak kaget gitu loh, enggak kaget nanti. Masa naskahnya begini nih masuk ke LSP. Ya enggak, memang itu sengaja gitu loh, sengaja cari naskah yang bener-bener hancur, yang bener-bener pokoknya di otak atik gitu, naskah yang yang alurnya berantakan, yang ini itu kan buat ngejebak kalian sebenarnya gitu loh. Tapi pas kalian jadi editor tuh enggak. Serius enggak. Tuh ini Ogap itu berapa jam kemarin ngedit, hebat banget.
banget, baru semalam udah selesai sayang ya. Cakep. Tanya itu editor mana ada naskah yang hancur kayak gitu, karena kita kan udah saring berapa kali itu. Iya, ada cacat logika itu. Kalau ada cacat logikanya juga, memang sengaja dikasih cacat logika, alurnya yang berantakan. Nah, pokoknya tuh imbuhan D-nya juga berantakan, elipsisnya juga berantakan. Memang sengaja seperti itu karena kan tes. Tapi aslinya pas sudah jadi editor tuh enggak. Naskahnya cantik, malah ada yang nggak perlu dipoles gitu, langsung lewat aja gitu. Oh ya, astagfirullah. Sampai segitunya emotnya, ya Allah. Iya sayang, kadang kan memang kayak gitu juga. Sebenarnya ya kalian tuh harus gimana ya, sebenarnya kenapa sih kita buat penyaringan kayak gitu, kenapa juga kita nyuruh penulis untuk upload kayak gitu, yaitu untuk memudahkan ketika naskah tuh udah masuk sayang. Dan itu juga ngebuat penulis itu akan menjadi lebih disiplin, terus lebih pintar lagi. Jadi dia tuh akan tahu, oh kesalahannya di sini, oh begini. Tapi kalau misalnya naskah itu ya nggak direvisi sama penulis itu sendiri, itu penulis akan malas. Penulis seperti itu akan malas. Jadi nanti nextnya juga kalau misalnya dia bikin cerita juga ya udah gitu. Nah, ya udah gitu aja gitu tetap. Lagian pasti bakal diterbitin gitu. Enggak mudah kayak gitu sayang gitu. Kalau di LSP harus direvisi sendiri, enggak boleh kayak gitu, revisi sendiri pokoknya 15 ya sampai 15 part itu harus revisi sendiri itu. Karena itu mendisiplinkan penulis dan ngebuat penulis itu juga punya pendirian yang tetap gitu ya. Jadi ngebelajarin dia juga gitu, enggak tergantung sama orang lain gitu, kayak tergantung sama PJ, tergantung sama editor. Nanti juga ada PJ-nya, nanti juga ada editor. Enggak, Mak di sini juga menyarankan untuk PJ. Ya PJ juga misalnya memang berantakan banget gitu, kembaliin ke anaknya. Kembaliin, suruh rombak habis. Ya sayang. Senin sayang, besok percetakan akan itu lagi. Tapi mungkin produksinya akan sedikit lambat gitu, karena kan JNE, ekspedisi itu semuanya nggak bisa masuk gitu. Mungkin 1-2 ada sih yang bisa masuk gitu. Boleh sayang, percetakan besok bisa order lagi. Tapi ISBN loh sayang, nggak ada yang keluar. Sebel mak. ISBN nggak keluar. Bukan hanya emak, semua penerbit yang kemarin itu di APMI juga pada ngomong, ya Allah 7 hari baru keluar, ya Allah seminggu lebih baru keluar. ISBN susah saya, beneran. Jadi benar-benar menghambat. Menangis ya. Pokoknya kalau di LSP kalian itu akan dibimbing secara ketat. Nggak boleh baperan ya sayang ya. Aduh, kapan ya event selanjutnya akan berlangsung? Nunggu ini dulu deh, nunggu 80 naskah ini masuk dulu. 80 naskah ini biar masuk dulu. Oh iya, terima kasih juga ya untuk yang ikut LSP 30F tuh ya. Kemarin itu udah ada 72 atau 73 itu ya naskah yang masuk untuk LSP 30F. Terus yang naskah pinangan juga ada. Untuk anak-anak yang LSP 30F tuh ya gak usah takut misalnya ngumpulin naskah setelah DL. LSP tuh baik sayang, gak akan ceritanya ada omongan udah itu kak udah DL gitu jadi naskah kakak udah gak diterima gitu, gak ada kayak gitu sayang. Mama gak pernah ngomong kayak gitu, tanya aja sama anak-anak, gak ada. Mama selalu punya cara gitu, selalu punya cara untuk mewujudkan impian kalian gitu loh. Jadi dengan cara ikut pinangan gitu. Jadi naskah-naskah yang kemarin setelah DL itu akan otomatis masuk ke pinangan, dan di pinangan nanti juga itu akan dipilih juara juga gitu.
Jadi mak tuh selalu punya cara untuk mewujudkan impian kalian, karena mak tuh ngerasain sayang ya, udah ikut lomba istilahnya 30 hari gitu, 30 hari nulis terus gitu ya, tiba-tiba tuh ya kayak gitu, pas akhirnya nggak keterima naskahnya. Nyesek banget, nyesek. Mana mau dikirim ke penerbit lain itu beda genre, udah males gitu. Udah pokoknya udah, kalau ditolak-tolak ya begitu tuh gimana gitu rasanya tuh, karena mak ngerasain sayang gitu loh. Rasain gitu rasanya. Rasanya udah berjuang selama 30 hari gitu, terus naskah nggak keterima. Ya Allah, jadi ibarat kita tuh kayak ya kalau kita cowok ya sayang ya mengharapkan seorang cewek kayak gitu ya, udah nerima tantangannya si cewek gitu ya, pas kalau mau ngelamar kayak gitu ya, selama 30 hari suruh ini suruh itu, suruh ini suruh itu. Pas hari hanya kayak gitu ditanya lagi, mau nggak nerima lamaranku, maaf ya udah milih orang lain. aduh jantung aduh jantungku langsung copot itu. Ya Allah, bayangin udah 30 hari kena krisan, kena gini, kena itu, udah malunya habis, udah ini, udah ngedit habis-habisan begini, udah revisi sampai udah nulis pagi siang sore, lupa makan lupa itu. Ya terus sampai pas akhir, maaf ya kak, naskahnya ditolak karena belum memenuhi kriteria penerbit. Aduh saya itu udah gimana ya rasanya ya, aduh ya Allah. Sakit gitu loh, mak pernah kayak gitu. Naskah apa ya yang ditolak? Naskah apa ya kalau diingat-ingat lupa. Ada kok, ada kan, mak kan dulu kalau jadi penulis tuh sayang ya, selalu ikut kayak gitu tuh, antologi tuh, ikut antologi itu kan dulu sampai 12 sampai 15 penerbit sayang ya. Itu tuh memang sengaja itu mak nyoba sebagai penulis gitu, mak tuh pengen nyoba dan mencari gitu loh, mencari mana penerbit yang benar-benar sesuai dengan hati kita, yang bagus dengan itu, pokoknya yang prosesnya nggak ribet, prosesnya gimana tuh enak gitu. Jadi emang mak tuh emang nyoba 15 penerbit itu gitu. Jadi mak tahu penerbit ini memang tahu gitu loh, sayangnya karena kan emang nyoba gitu loh, mak dulu begitu gitu, jadi tahu. Terus ada yang menang beberapa kali juga, terus ada yang gagal, ada yang naskahnya ditolak, terus mak juga ada yang saya publishing, terus ada yang ikut seleksi, semua mak coba. Karena kan mak tuh orangnya begitu, kalau nggak nyoba tuh nggak akan tahu. Dan kalau udah coba, nah ini informasinya dikasih tahu gitu, kasih tahu ke orang-orang gitu, karena kan kita pernah merasakan jadi seperti kalian itu, ikut event di mana-mana, ikut ini ikut itu gitu ya, mak tuh merasakan. Jadi gimana sih membentuk itu penulis yang baik gitu, membentuk itu bentuk karakter, ngebentuk apa, karena kan kita juga coba kayak gitu sayang. Kalau nggak mencoba ya nggak bisa ngomong gitu ya, bisa ngomong tapi kan itu teori gitu loh. Kalau emang nggak suka pakai teori gitu, langsung praktek kayak di platform kayak gitu, makan memang menjejaki semua platform itu ada banyak gitu. Karena kan nyoba, nah setelah nyoba mana yang cocok, mana yang sesuai, dan mana yang enak gitu, mana yang incomingnya oke gitu, nah itu kita tetap di situ gitu. Yang lain tinggalin, uninstall. Uninstall gitu. Jadi penulis itu juga harus pintar sayang ya, tapi memang dari penulis itu udah pinter kok, tinggal kalian ngolah aja, tinggal kalian gimananya aja gitu. Ngomong berapa jam ini mak tadi, kalian pada capek nggak? Ya ini mak mau itu nanti kalau untuk loker PJ ini mau dites nggak ya? PJ ini enaknya dites nggak ya Isma Desi? Gimana ya ini PJ mau dites nggak ya? PJ dites apa ini? Nggak usah lah,
biarin masuk aja. Kalau mau PJ mah nggak perlu dites, nggak terlambat kok sayang. Ini mah juga masih ngobrol Dwi Sukawati. Iya, masih ngobrol sayang. Kalau PJ itu gimana ya, tanggung jawab ya. Ini sih harus itu nomor 1 itu, tanggung jawab. Jangan cuman masukin anak terus hilang tanpa jejak. Tapi kan emak itu sayang, bahkan ada peraturan. Kalau misalnya masukin anak terus ditinggal kayak gitu, kan bisa diadopsi. Si Isma kemarin, anaknya juga pinter gitu. Jadi pasti tuh PJ Isma diadopsi. Udah tanjarnya diadopsi, ya Allah masa. Aduh jangan gitu amat sih sayang. Sampai ada tulisan diadopsi, ya Allah. Kayak panti asuhan. Halo, sampai ada tulisan diadopsi, ya. Kalian tuh bener-bener. Jadi lucu kalian tuh sayang. Sampai benar-benar ada tulisan diadopsi. Iya ya, setara lah ya juga PJ ya. Gak apa-apa sayang. Sekarang fokus ke editor aja. Fokus ke editor, bantu-bantu ya. PJ gampang lah itu nanti. Kalau udah bisa menyesuaikan waktu, silahkan, apapun bisa kok. Kayak April tuh udah bisa menyesuaikan, dia udah tahu gitu loh. Maksudnya keahliannya dia udah tahu di mana. Pokoknya kayak April tuh dia udah bisa menyesuaikan waktu, udah bisa tahu saatnya bekerja, saatnya bermain, saatnya gimana, dia udah tahu. Jadi ya mama bebasin gitu, dia mau jadi penulis oke, dia mau jadi PJ juga oke, dia mau jadi apa juga oke. Itu karena dia udah benar-benar bisa menyesuaikan waktu gitu. Oh sayang. Ada di sini tuh ada. Jadi kalau PJ nggak bertanggung jawab, nanti kita ambil anaknya, kan kasihan sayang. Kasihan anaknya tuh. Jadi nanti kan anak-anak tuh ditanya, PJ-nya bertanggung jawab nggak, sering nanyain nggak, sering kerisan nggak gitu. Nanti anaknya tuh jawab gitu, sering atau enggak, gini jahat, sering dicubit atau gimana. Itu kan masuk penilaian gitu sayang ya. Jadi kadang-kadang mak juga tanya juga, sebenarnya banyak sih masukan kayak gitu. Ada yang lapor kayak gitu, mak PJ ku kok begini ya, mak PJ ku kok begini. Kalau memang belum parah, mak tuh nggak akan ngomong gitu. Mungkin penulisnya juga bandel atau gimana, disuruh kerisan juga nggak mau atau gimana, ya. Biasanya juga gitu. Tapi terus biasanya coba sayang sini, kayak apa sih cerita kamu. Nah, udah baca ceritanya dan mumet saya. jadi memang kadang itu miskomunikasi juga antara PJ dan penulis gitu ya. Jadi Mas sebenarnya nggak suka kayak gitu. Jadi biasanya akan diperingati saja, jangan seperti ini ya kalau sama anak-anaknya gitu. Cubit online. Iya, dicubit online. PJ sibuk sama pribadinya, ya nggak apa-apa. Nanti pas PJ itu pas ambil gaji gitu ya, pas ambil gaji misalnya anaknya yang ditelantarin tadi tuh bisa menghasilkan uang yang banyak, nanti matanya pas ikut event, PJ ada krisan nggak, PJ ada itu nggak, PJ ada gini nggak gitu. Nanti kalau nggak mak kurangi. Sebentar ada orang. Iya sayang, di krisan itu juga sama, kesannya belajar gitu ya. Juga kalian tuh sebenarnya tuh jangan itu ya. Sepertinya ada orang-orang yang ngobrol di sini. Jadinya emak terhalang untuk berbicara.
Ada orang yang mau beli rumah, dia mau ngobrol ini itu begitu deh. nggak boleh jadi ibu tiri, nggak boleh sayang ya, nggak boleh misalnya gimana ya, kalau misalnya punya 5 anak, satunya tuh bagus gitu, duanya nakal gini itu nggak boleh dibeda-bedain gitu sayang ya, disamain aja. Kalau memang salah ya dibilangin gitu ya, dinasihatin gitu. Nggak boleh didiskriminasi, itu nggak boleh sayang ya. Untuk Discover juga sayang ya, Discover udah dilirik tuh ya, udah covernya udah bagus banget, itu udah dilirik sama beberapa penerbit, beberapa anak-anak juga gitu. Kalau kalian tuh mau cover gratis ya nerbitin aja di LSP. Dari kan kita kan apa ya. Dan juga gini sayangnya, ini yang penting banget, satu ini kalian dengerin baik-baik ya. Dengerin nih. Tapi emak mau minum dulu. Jadi tadi ngomong. Yang suka susu kedelai. Nah gini, ibarat aplikasi ada upgrade sistem kan, update kayak gitu setiap beberapa bulan gitu, diupdate kan, kayak aplikasi kayak gitulah, aplikasi WhatsApp, aplikasi apa itu kan semua diupdate. Sama halnya dengan LSP. LSP ini juga ada update-nya loh, setiap beberapa bulan sekali. Jadi setiap beberapa bulan sekali kan selalu upgrade sistem yang baru kayak gitu. Dan itu biasanya masukkan ke SPK gitu loh ya, di SPK. Jadi ke SPK kalian itu kan SPK itu surat perjanjian kerjasama sayang ya, antara penerbit dan penulis. Itu SPK kalian itu pasti akan berbeda-beda, karena kan setiap beberapa bulan sekali kita tuh upgrade gitu loh, update sistem gitu loh sayang ya. Kemarin Tias tak salah pilih PJ, soalnya nawarin Tias jadi anak mereka banyak. Akhirnya Tias tanyain itu pada mereka, betul kan Kak Desi Carmila saat itu Tias sama cerai. Kalau Desi mah jangan di itu. Dia malah ibu paling halus. Si Desi. Jadi lanjut lagi ya. LSP itu udah upgrade sistem dengan memberikan royalti 100%. Dengarin sayang ya, royalti 100%. Dan royalti 100% itu hanya ada di SPK 2021 yang bulan Juni. Nah, jadi yang nerbitin di bulan-bulan sebelum Juni itu belum ada itu. Nah, yang bulan Juni ke depannya ini akan ada sistem royalti 100%, dan kemarin sudah ada yang ambilkan, sudah ada yang ambil juga royalti 100% tuh. Enaknya gimana ya, enaknya royaltinya tuh emang benar 100% itu punya kalian, dan itu bakalan murah banget karena akan mengurangi harga buku. Jadi yang totalan pertama awalnya itu yang tanpa royalti dan tanpa harga penulis itu 1.300.000 ya gitu, kalau 16 buku kan. Minimal memang harus 16 buku, minimal di atas 15 buku, jadi 16 gitu ya. 16 buku itu dapat royalti 100%. Tapi itu berknya itu ya berk langsung 16 gitu, nggak boleh satu nggak boleh, jadi harus full belinya segitu 16 gitu, itu langsung dapat royalti 100%, dan juga dapat logo reseller, dan juga dapat harga penulis, dan juga pokoknya potongannya banyak banget. Dan yang dari awal itu 1.300.000 atau 1 juta, itu bisa jadi 700 atau 800.000, kurangnya banyak banget. Jadi kalian tuh mesti nyobain upgrade yang baru ini, sistem yang baru, yaitu dengan royalti 100%. Royalti itu gajinya penulis sayangku, cintaku, haniku, sweetiku, ya Allah, gajinya penulis sayang.
jadi penulis itu juga dapat gaji loh sayang, asalkan penjualan buku kalian itu banyak gitu. Jadi penjualan buku kalian itu banyak ya kalian dapat gaji gitu ya kan, dapat gaji gitu. Orang di samping. Jadi royalti 100% itu dengan minimal terjual 16 gitu, dan nanti dapat harga penulis, dapat logo bestseller ya kan. Wah keren pokoknya. Jadi kalau bisa tuh ya pas waiting list itu kumpulin banyak itu, banyak pembeli pokoknya, kumpulin sayang ya. Kumpulin, nanti kalau udah itu 16 kayak gitu baru. Atau kalau enggak biasanya emak tuh kayak gini, biasanya kalau memudahkan sama anak-anak tuh beli 10 dulu. Kalau beli 10 itu kan royaltinya juga naik nanti 10, terus ada harga penulis itu juga ada di SPK, kalian bisa baca lagi, jangan cuma dilewatin. Di SPK ada, semua di SPK ada, yang paling bawah itu ya tentang royalti, dan itu upgradean baru dari LSP gitu. Nggak apa-apa, sabar sayang, nanti juga ada kok. Nanti pasti ada jalannya. Emak tuh sebenarnya banyak loh ya penulis yang kayak belum melunasi 5X kayak gitu ya. Kita selalu kasih jalan dengan kayak di crazy sale gitu, harganya udah diturunin banyak ya. Tapi ya emak mohon juga sama penulisnya, kalian juga tuh promosi lah gimana ya gitu, karena kita kan juga udah bantu gitu sayang ya, udah bantu banyak banget gitu, udah dimurahin gitu sayang ya. Ya bener, rezeki udah ada yang atur sayang ya. Terus emak juga nyaranin untuk kalian yang masih sekolah, yang masih mahasiswa, yang masih gimana ya, pokoknya masih berpendidikan itu untuk minta logo ya, logo sekolah, logo madrasah, logo kampus ya, universitas, fakultas atau apa gitu ya kan. Jadi dapetin logonya sayang gitu ya, dapetin logo sekolah, logo itu. Karena apa? Karena kalian tuh nggak akan tahu rezeki itu udah ada yang atur ya kan. Pas kalian minta logo kayak gitu ya, itu pihak sekolah itu berbeda-beda tanggapannya. Ada yang langsung mengapresiasi dengan baik, ada yang ngebantu langsung ngebeli berapa gitu, ada yang bla 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 gitu. Pokoknya banyak deh. Jadi emak tuh benar-benar menyarankan untuk kalian ya, dapetin logonya saya. Ngomongnya juga yang sopan, yang baik-baik gitu. Saya bikin buku baru loh sayang, saya bikin buku baru. Atau kalau nggak diturunin aja ya logonya yang pink itu ya. Yang pink itu mau diturunin logonya saya. Nah iya kemarin sampai segitu banyaknya logonya, ada bestseller, ada itu, udah banyak logonya, logo. Coba nanti mak hubungi Kak Dani buat nyopot itu. Nyopot logo N50H kan, nantilah. Udah kayaknya mak capek nih. Mak capek ngomong. Makasih loh sayang yang udah mau nemenin mak gitu. Oh iya, tunggu aja nanti event selanjutnya, nunggu ini ya, nunggu pada masuk ke itu dulu. Editornya tinggal setengah kayak gitulah, tinggal 20 naskah atau 5 naskah gitulah sayang ya. Pokoknya itu nanti baru mak akan munculkan event selanjutnya. Kalian siap-siap aja gitu. Siap-siap aja. Sakit sayang, malah sakit, doain ya, doain biar sembuh ya sayang ya, sakit ya. Makanya mah hari ini sendiri aja. Itu logo dari emak kok sayang, itu logo. Ya nanti ngomong aja ke Firan. Ya udah kalau gitu sayang ya, terima kasih yang udah nemenin emak.
kayaknya mau masuk ke rumah aja deh, ini lagi di bawah. Ya, terima kasih udah nemenin emak. Ada apa-apa bisa visi mak ya sayang ya. Gitu. Assalamualaikum.